Udah nih, udah nih. Tinggal dulu, tinggal dulu, udah nih. Oke. Selamat datang di channel YouTube saya. Jadi kali ini saya bersama istri saya. Libat ya ngomong kayak gitu ya. Jadi ini kita syuting di jam 12 malam. Karena kita nunggu anak tidur dulu. Jadi kita tidak diganggu untuk berkonten ria. Jadi ini udah berapa lama ya terakhir kita bikin konten berdua ya? Ngomongin film ya waktu itu ya terakhir. Oh iya, itu waktu masih pacaran ya? Kayaknya ada yang kita review itu deh, makanan yang udah di lupa, Aceh. udah lupa Yang banget. ngobrol berdua gitu. Kayaknya Udah ya, lama pokoknya banget lah. nonton aja lah video-video sebelumnya. Jadi di YouTube ini ada banyak lah random, banyak kan vlog perjalanan, ya kan, Ya, makan-makan biasa itu. Nah kali ini konten. kita mau ngomongin sesuatu yang lebih esensial, biar yang nonton dapat ilmu lagi aja. Ilmu kita udah banyak. Enggak, jadi ini sebenarnya bukan untuk menggurui, cuma kita sharing aja apa yang kita Oh, sudah kerjakan 1,5 tahun dari Januari 2025 sampai hari ini kita masih lakukan. ada Januari ya? Dari Januari 2025. Lupa. Itu adalah mengenai bagaimana kita mengatur keuangan rumah tangga. Ya kan? Iya, bisa Dia dibilang kayak mah, gitu. dia mah aja ibu. Jadi semuanya berawal di Januari 2025. Jadi intinya adalah kami melakukan Sebenarnya nyatet-nyatet keuangan tuh udah bukan dari Januari. Dari pertama kali kita nikah, kita udah nyatet-nyatet semua apapun yang kita keluarin. tapi nggak Cuman nggak disiplin, disiplin nggak ya, disiplin, cuman ntar hilang. ya, tapi nyatet di notes tuh kayak selalu beli makan berapa, Iya keluarin benar, uang berapa, tapi benar. memang nggak disiplin yang setiap kali keluarin uang kayaknya dicatat terus tuh, kayaknya enggak gitu. Kayak ada beberapa mungkin yang jajan-jajan yang ke skip, tapi pengeluaran yang gede mah kayak kita udah catat deh dari Iya pertama betul kali betul. pas udah nikah gitu. Jadi kita flashback dulu dari awal. Ya. Jadi kenapa kita melakukan pencatatan? Jadi ini kita berusaha mengatur keuangan lebih baik dibanding sebelumnya. Jadi sebelumnya kondisi keuangan kita berantakan lah. Jadi terlalu banyak belanja-belanja impulsif yang ketika kita mau, ya udah deh yuk gitu ya. Iya, Lihat barang ini bagus ya, ya udah beli dah. boleh deh. Atau mau jalan-jalan ke sini kali ya, ya udah deh gitu. Ya, Jadi lebih ke random-random yang kita random, pengen tuh kita bisa iya, langsung lakuin kalau dulu. dengan atas dasar self reward. Iya, bisa juga Ya, ya. padahal itu yang membuat kita atau membuat keuangan kita makin terpuruk. Dan akhirnya selain itu juga yang paling sering adalah ketika jadi kan uang rumah tangga kan semua dipegang istri, dipegang dia. Ya. Nah, seringkali tuh gue merasa bahwa kayaknya eh, duit masih ada dari di kepala gue gitu. Kayaknya masih ada duit sisa segini. Ternyata pas ditanya, masih ada duit gak sih? Nggak ada lah, kemana ini? Lah, iya ya. Iya. Jadi atas dasar itulah kenapa eh, kita mencoba untuk melakukan pencatatan semua pengeluaran. Jadi kita Catatannya tahu detail lah ya. detail, bener-bener detail. Ya. Sedetail kita ngasih pengamen gope tuh kita catat. Ya. Jadi sedetail itu, bener-bener detail. Gitu. Kalau lu mau template Excelnya, lu komen aja nanti gua iniin kasih. Tapi bayar. Baru kan ngomong, tapi bayar. Ya jadi gara-gara itu kan sering debat tuh, kita sering debat ya, maksudnya kok udah habis aja sih, rasanya kemarin masih banyak dah, Iya. ini segini dah. Yang itu seringkali bikin kita berargumen gitu, makanya mulai Januari 2025 gue bikin template Excel, Google Sheet lebih tepatnya. Kenapa gue bikin di Google Sheet? Agar gue bisa ngisi, dia bisa ngisi secara real time gitu, tanpa harus kirim-kiriman file Excel. Jadi itu sangat mempermudah.
Bisa real time juga kan real ngeceknya. time benar. Jadi bisa ketahuan. Ya, Dan di sana tuh udah lengkap gitu, udah detail ya ya, secara pengeluaran, kategorinya apa aja, ya eee, pokoknya sheet-sheet-nya ya bisa disesuaikan sama kebutuhan kan betul betul, sebenarnya. Maksudnya heeh. ini udah Ini dibuat yang sama kita lu punya yang aja, kita yang punya kita gitu. punya tuh seperti itu. Jadi Hmm, formatnya, untuk ngejurnal di sini ada ininya, apa tuh? pengeluarannya, pos-posnya apa aja, kayak Ya, misalnya buat sewa rumah, buat bensin segala ya macam pokoknya masuk. pos-pos pengeluaran rumah Pos-pos tangga pengeluarannya tuh kita lah gitu bener, ada di ada situ. di situ. Termasuk, aset kita. Jadi kayak Ya, rekening banknya dia, yang A, B, C, saldonya berapa-berapa, di ya, gua berapa-berapa, semuanya tercatat ya. ya semua Bahkan kayak tercatat. e-money, Ya, e-commerce yang kita punya gitu e-commerce, yang buat biasa ShopeePay, segala belanja. macam, ada semua di situ. Jadi bener-bener detail, Ya, termasuk cash, uang cash, kita di pegang. kita pegang di Hmm, dompet gitu. Jadi itu memudahkan kita untuk ngelihat secara real time duit kita sisa berapa. betul. Eee, jadi itu yang, enaknya gitu. Hmm. Dan sejauh ini kita nggak merasa terbebani, bukan terbebani ya, nggak merasa kesulitan ya dalam mencatat itu ya? Kesulit enggak sih Kayak, kalau "Ah, kalau males misal ah," gitu kalau nggak sih? males sih enggak sih ya karena justru kan lebih kayak lebih tahu tujuannya maksudnya buat kita apa ya Ngeblank ngomong, makanya ngomong aja nggak usah bahasa sok pintar, kayak orang sekolah. bukan maksudnya kita jadi lebih nggak bukannya rasa males gitu justru lebih jadi oh tahu nih duitnya kemarin tuh punya uang segini oh sekarang tuh dipakai buat bayar ini oh sisanya segini gitu kita lebih tahu uang kita tuh larinya kemana gitu Betul betul, ibaratnya. heeh. Karena selama ini gue lihat di sosmed tuh kebanyakan orang aplikasi keuangan apa sih yang bagus, Karena yang sekarang nggak ribet aplikasi segala juga macam. udah banyak kan, Banyak, aplikasi dari handphone jadi lu bener, tinggal tinggal nyatat, ketik tinggal doang, ketik doang, itu betul. masuk-masuk. Cuma, gua atau kita nih, pakainya Google Sheet karena Mmm, gua seneng, pakai spreadsheet, jadi bisa gua olah semau gua gitu. mhm, Gua se-custom mungkin gua bisa bikin itu, beda sama aplikasi. Tapi kalau lu betul. memang, Udah terbiasa maunya dari aplikasi, aplikasi ya gitu ya ya, ya udah nggak terus apa-apa, nggak masalah juga. Intinya kan sebenarnya tujuannya adalah kenapa kita bikin tracker ini untuk mengetahui bahwa pos-pos mana aja yang selama ini nggak terdeteksi ternyata ngabisin duit kita ya. iya betul. Jadi setelah 1,5 tahun kita menjalani pencatatan ini, memang budget jajan ini cukup cukup Banyak cukup ya, banyak ya, tanpa disadari kan tanpa kita kan disadari. mungkin kalau jajan kan kayak, oh beli ini 10.000 gitu, beli Bener. jajan minuman kayak 5.000 terus jajan apa gitu kan, kecil-kecil tapi kalau setiap pas dikumpulin dalam 1 bulan tuh ternyata jumlahnya juga besar gitu. Benar. Kita mindset kita tuh ternyata ah jajan goceng doang gitu kan kayaknya Iya, murah gitu iya. ternyata ya setiap bulan kita ternyata jajannya cukup banyak dan khususnya di kita orangnya suka jajan nih Benar gitu. benar. Bahkan, eee, secara bahkan sampai hari ini ya, secara statistik tuh jajannya tuh 50% dari biaya makan kita gitu, saking Ya saking banyaknya gitu. Nah, itu yang membuat saking kita jadi, eee, setelah melakukan pencatatan, kita tuh bisa ngerem sendiri ya secara ya secara ini ya, secara secara otomatis ya. ya alam bawah sadar tuh kayak udah Kayak ngerasa kayak udah terlalu banyak deh ini untuk jajan bener, gitu. karena kan kita setiap hari bener-bener kita tuh setiap hari, karena setiap hari ngeluarin duit kan, jadi Hmm, setiap hari buka Google Sheet itu, nyatet dan kita update terus kondisi cash kita tuh sisa berapa ya. sisa berapa, dan itu sangat ampuh di kita untuk Hmm, ngerem gitu. iya. Setidaknya untuk langsung kayak tek gitu, kayak, Hmm, "Lah, segini aja." Nah itu hmm. yang bikin, kenapa mencatat keuangan itu Penting penting ya. gitu, efeknya buat apalagi udah berkeluarga ya, udah punya Iya. anak, karena itu menentukan, ke depannya seperti apa, Hmm, bener nggak? betul. Bahkan kita dulu belum pernah bisa nyimpen duit ya, Iya, belum pernah. belum pernah sekalipun. Betul. Jadi kayak punya uang ya disimpan tapi ntar kepake lagi untuk Bener, keperluan yang lain, entah untuk kita mau pergi, entah untuk
emang ada keperluan yang mendesak gitu, pokoknya punya uang ya habis aja gitu Iya. ibaratnya. Karena selama ini sebelum kita nyatet ya, kita Mhm. merasa bahwa, kayaknya kita, hari ini belum belum refreshing dah, ini Iya, dah benar refreshing benar, ya. iya. Jadi itu yang membuat, kondisi keuangan lumayan hancur lah teman-teman. Jadi Betul. gue sangat menyarankan untuk melakukan pencatatan, keuangan gitu. Tools-nya apa, terserah lu mau pakainya apa, yang penting Mhm, senyamannya aja, iya betul, senyamannya, eee, dan tidak merepotkan lu. iya. Dan yang Tidak pasti merasa terbebani kayak, "Aduh, hari ini keluar keluar duit apa ya, lupa lagi." Kan ada orang mhm yang lupa ya, mhm, maksudnya keluar duit apa aja. Kalau sekarang kan mungkin ya pakai QRIS-QRIS udah lebih enak lebih lebih enak lebih gitu. enak. Cuman kan yang keluarin duit cash kadang kita ngeluarin buat bayar ongkos aja atau bayar jajannya kita suka udah lupa kan, Bener, pagi keluar duit, malamnya pas mau catat apa ya. Nah, makanya kalau nyatet-nyatet itu tuh emang harus ya di handphone kita dulu gitu, kita nyatet, pokoknya jangan sampai kita tuh lupa pengeluaran apa aja yang udah kita keluarin di hari yang sama ibaratnya. iya, karena kebanyakan orang gue nemuin di sosmed tuh beralasan ketika disuruh pakai Google Sheet atau Excel gitu, Mmm, malas buka laptopnya gitu. iya Padahal sesimpel ya udah lu catat dulu di notes, habis itu iya, malamnya atau ketika lu lagi nggak sibuk ya catat aja. catat, iya betul. Apalagi lu misalnya lu kerja Kerja ya? kantoran, tiap hari di depan laptop Iya atau depan komputer, iya. buka Google Sheet kan ya udah gitu, sama aja Sekalian ya, sekalian sekalian. gitu, bukan sesuatu Betul, yang, gua harus buka lagi gitu. mhm, Karena kan memang daily lu pakai laptop pakai gitu, laptop, kecuali iya. memang pekerjaan lu nggak setiap hari buka laptop, ya oke lah lu pakai Mmm, aplikasi apapun iya, gitu. kalau nggak ya lu catat di notes lu sendiri lah ibaratnya. Bener bener. Misalnya kan ada orang yang kerjanya mobile gitu, misalkan Iya, harus benar benar pergi ke benar. mana, kita juga nggak bisa mastiin, "Eh, itu mah lu kerjanya enak Di di kantor, kantor," gitu ya. Kalau diem doang. kerjanya mobile ya balik lagi ke diri sendiri ya. Iya, Maksudnya harus ke diri lu sendiri yang emang aware lu ngeluarin duitnya buat apa aja, bener. gitu. Tapi itu, efeknya jadi kita, pengen ceritain efek, positif ya bisa Mmm, dibilang dari nyatet-nyatet, mencatat ini. mhm, Sebenarnya yang dicari adalah bukan sekedar tahu, "Oh ini habisnya di sini habisnya di sini." mmm, Bukan cuma itu, yang lebih penting lagi adalah habit kita jadi kebentuk ya. iya jadi berubah secara tidak langsung ya, Bener, betul, pola pengeluaran kita tuh mmm, berubah drastis iya, ketika kita tahu selama ini uang kita kemana. mmm, Karena kita nggak mau dong, kita udah kerja, pergi pagi, pulang malam, hasilnya nggak ada gitu, nihil. betul, Eee, jadi memang melakukan pencatatan keuangan tiap hari adalah salah satu langkah awal untuk, iya, mengatur duit. Karena lu nggak bakal bisa ngatur duit kalau lu nggak tahu duit lu selama ini ke kemana. mana, iya iya betul, Bebas sih sebenarnya caranya, tapi, karena ada juga orang yang, "Ah, gua mah maunya nge-budget doang," gitu. Ini mmm. ini buat Iya, dia saving, ini buat pos-posin doang ya, duitnya untuk selebihnya ya apa. udah gua habisin aja Iya, ini, gitu. ngerti-ngerti, iya. Tapi, yang Metode. gua baca-baca selama ini gitu, yang penting tuh nyatet sama ya itu, kalau lu mau saving di awal. Betul, ya. Jadi jangan Jangan nunggu sampai nunggu semua pos-posnya baru sisa uangnya ditabung gitu benar, kan, ya. jadi nabungnya harus di awal gitu. Betul, Siapin misalnya dana darurat atau, mmm, dana pendidikan iya, atau pensiun setera setera lu lah. betul betul. Pokoknya yang paling penting sebenarnya awal kalau lu pengen, memulai menata kondisi finansial lu sekarang itu catat. Iya, karena kalau nunda-nunda lagi tuh, ya tergantung ya kalian nih Mmm, umurnya yang udah nikah atau yang belum, tapi ternyata tuh mulainya kelamaan tuh ternyata kita baru menyadari, "Dulu tuh kemana aja ya gua ya?" bener Kayak gitu. bener Karena bener. maksudnya kita juga nggak bohong gitu, mungkin dulu kita juga pengen merasakan jalan-jalan tuh kayak Heeh gimana, heeh. makan enak tuh misalkan kayak gimana gitu kan. Ya cuman kalau kita ternyata dari dulu kita flashback gitu, kalau misalkan sepengalaman kita tuh, ternyata kalau dari dulu gua udah bisa ngatur duit gua tuh kayak duit gua Harusnya udah udah punya harusnya segini ya. iya, harusnya duit gua kayak udah banyak deh gitu. Iya Jadi makanya. jadi mindset itu jadi kayak, "Aduh sayangnya gua baru taunya tuh sekarang," gitu. Bener bener. Sedangkan sekarang tuh kan ya
anak-anak yang sekarang kan sosial medianya udah lebih gede kan, mereka Hmm. cari uang tuh bisa dari affiliate, dari macam-macam, maksudnya selain dari Sumber kerja, pendapatannya iya lebih sumber banyak pendapatannya gitu. lebih banyak. Kalau kita kan dulu kayak emang kerja Dari gitu, harus gaji aja. dari gaji doang gitu. Nah sekarang tuh justru pendapatannya udah lumayan banyak, kalau ada orang-orang ya dia nyatet tuh hal yang sangat simpel buat dia tahu nanti uang dia tuh kemana aja gitu kan. Betul. Jadi mencatat keuangan sangat penting teman-teman. Jadi Hmm, usahakan kalau emang nggak males, catat nyatet, aja. betul. Nggak harus setiap hari misalnya. Yang penting catat di Ya, notes gitu. Nanti betul. pindahin kalau Ya, emang mau di Excel gitu. caranya ya sesuai sama masing-masing aja lah gitu. Masing-masing Tapi kak. intinya tuh buat kita tuh tahu uang kita tuh kemana gitu. Bener. Uang kita tuh Ya, buat bayar apa aja sih, seribu tuh emang beneran harus kecatat bener. gitu. Kalau metode kita sih kan eh keluar duit catat dulu kalau misalnya lagi di luar ya. Betul. Kalau lagi di rumah ya udah langsung catat Langsung catat catat, aja karena betul. laptop kan kebuka terus Ya. gitu. Kita juga kalau pokoknya lagi pergi-pergi, ya pokoknya keluarin uang cash, ya gue langsung nyatet di notes tuh, misalkan buat parkir 2.000 gitu, buat beli minum, buat beli apa ya langsung dicatat di notes aja, pas pulang ya baru kita Baru catat, pas lagi pindahin santai, nggak pindahin perlu yang aduh harus langsung. nyatet nih gitu ya, nggak perlu kayak Iya. gitu, Jadi pokoknya sesuai dengan kaliannya aja kayak gimana. kayak gitu guys. Mungkin untuk sekarang kita cukup dulu. Mungkin nanti kita bakal sharing-sharing pengalaman ini bukan untuk menggurui teman-teman, ini hanya Iya. sharing aja. Ini juga kita sebagai bentuk dokumentasi. Nanti siapa tahu nanti kita udah kaya raya ya kan. Kita baru lihat oh Kita ternyata baru gue dari dulu. iya, siapa tahu kita nanti udah punya emas 74 kilo, Iya, yang batangan USD kan. 4.700.000 itu siapa tahu kita mulainya dari titik ini teman-teman. Iya Jadi kita betul. memulainya dengan mencatat semua pengeluaran Tapi kita. yang emas itu kan nggak kecatat. Ah, Emas 74 kilo aja oh nggak itu kecatat. kan punya orang. Jadi teman-teman terima kasih sudah nonton. Boleh di subscribe kalau kalian suka dan di share. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.